Saudara-saudara sekalian, ketong lanjutkan dengan episode yang ke-25. Tadi pada poin Q, beta katakan bahwa 25 April 1950 pemerintah Maluku Selatan mendeklarasikan semua pemutusan hubungan politik dengan NIT dan RIS karena konstituen RIS sebagaimana tertera pada persetujuan transisi KMB tidak melakukan materialisasi justru karena telah melakukan aksi melanggar hukum. Jadi mereka justru tidak melakukan penerapan pasal 2.1, 2.2, tetapi justru melakukan yang terbalik dengan itu. Jadi konferensi bilang A, mereka bikin B. Konferensi bilang finalisasi daripada bentuk RIS federal dan ratifikasi undang-undang, tapi justru mereka merubah negara federasi menjadi negara kesatuan dengan agresi militer. Dan ini sangat bertentangan. Jadi akhirnya bahwa semua pasal-pasal yang membicarakan penentuan nasib sendiri, baik mulai dari perjanjian Linggarjati sampai dengan kepada konferensi meja bundar, merupakan huruf-huruf yang mati, ya. Padahal itu harus dilaksanakan. Oke, kita lanjut dengan poin R. Hasil penyelidikan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang hak menentukan pilihan sendiri mengemukakan unsur-unsur suatu masyarakat yang mendukung kepemilikan hak bagi masyarakat itu untuk menentukan pilihannya sendiri, yaitu yang pertama, adanya sejarah kemerdekaan atau pemerintahan sendiri dalam suatu wilayah yang jelas teridentifikasi. Republik Maluku Selatan merupakan suatu wilayah yang jelas, identifikasinya jelas, mulai dari Pulau Seram sampai kepada pulau-pulau terselatan. Dan mereka mempunyai sejarah unik. Mereka mempunyai sejarah kebangsaan sendiri, sejarah Nunusaku dilanjutkan dengan sejarah kerajaan Nunusaku, kerajaan Saulau. Jadi kita masyarakat yang berdiri sendiri, ya. Kita milik kita sendiri itu. Itu jelas ada sejarah itu. Jadi kalau Jawa dia mau bikin karena dia punya sejarah, oke silakan, tapi jangan dia campur aduk dengan sejarah orang lain. Jangan dia masuk caplok sejarah orang lain, tidak bisa. Itu tidak boleh. Dan yang kedua, adanya suatu kebudayaan yang khas. Kebudayaan orang Maluku Selatan berbeda dengan kebudayaan orang Jawa, jelas. Kita bangsa Alifuru, ya, satu rumpun Melanesia. Dan bentuk kita sejaga berbeda, rambut kita berbeda, profil tubuh kita berbeda, warna kulit kita berbeda, ya, merah, gelap, ya. Dan yang ketiga, jadi poin R.3, adanya suatu keinginan dan kemampuan untuk membentuk kembali pemerintahan sendiri sebelum ke pemerintahan kolonial. Jadi kita juga punya pemerintahan, ya, pemerintahan kerajaan yang dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Dewan Maluku Selatan, dan kemudian dilanjutkan dengan organisasi yang ada sampai sekarang, ya. FKM atau Front Kelautan Maluku merupakan suatu wahana, suatu wadah. Kalau saudara mau katakan pre-pemerintahan, oke, itu merupakan suatu pre-pemerintahan di mana kita orang ada 3 di dalamnya. Ada ada kepemimpinan eksekutif, pemerintahan, kepemimpinan yudikatif, dan kepemimpinan legislatif. Ya. Jadi itu merupakan suatu kepemimpinan eksekutif, merupakan suatu pemerintahan, dan kita resmi kita minta untuk apa yang sudah kita lakukan ini sebagai pemerintahan transisi, itu PBB boleh bikin itu di Maluku sesuai dengan apa yang sudah kita orang bikin, dan ditambah dengan kalau itu harus ditambahkan di dalamnya merupakan istilah untuk penyempurnaan daripada pemerintahan transisi itu sendiri, atau kita bentuk baru, no problem. Tidak ada masalah. Tapi ini merupakan satu contoh. Jadi kita punya pemerintahan ada, kita punya keinginan untuk membentuk pemerintahan. Ini jelas di sini dikatakan, oke? Poin 3, adanya suatu keinginan dan kemampuan untuk membentuk kembali pemerintahan sendiri. Ini jelas. Kita punya keinginan, makanya kita cetuskan itu. Pemerintahan transisi. Tolong disempurnakan. Di sana sini oleh PBB. Atau dibentuk baru sesuai dengan apa yang sudah kita promosikan, gitu maksudnya. Jadi ini bukan hal harga mati, no, bukan seperti NKRI dia bilang dia harga mati, no, kita bukan harga mati. Itu. Jadi kita harap seluruh rakyat ini mengerti, terutama rakyat Maluku Selatan. Poin 3 ini dia beranak, ya. Jadi poin 3.1, orang-orang Maluku telah menikmati suatu pemerintahan sendiri. Mereka tidak berada di bawah suatu dominasi golongan lain di daerah itu, akan tetapi memelihara kepulauan dan tradisi mereka secara utuh. Ya. Poin R.3.2,
Walaupun berada di bawah kekuasaan kolonial selama beratus tahun, orang Maluku baik secara politis maupun kebudayaan tetap tinggal utuh. Jadi politis dan kebudayaan tetap tinggal utuh walaupun pemerintah Belanda mengkungkung ketorong atau menjajah ketorong selama 360 tahun, tetapi kita tetap orang Maluku dan kita tahu kita punya bab raja, kita tahu kita punya saniri, kita tahu kita punya semua, itu ada jelas ya. Dan poin 3.3, kepulauan yang meliputi Maluku jelas-jelas dapat diidentifikasikan setelah terkenal sebagai kepulauan penghasil rempah sejak berabad-abad yang lalu. Ya, kita terkenal dari dulu ya, dan teridentifikasi sebagai Spice Islands yang Columbus pergi datang lihat, tapi dia kesasar bukan ke Maluku, bahkan dia ke benua Amerika sini. Sehingga dia menamakan orang native yang ada di sini sebagai orang India yang ada di India sana. Dia pikir itu sebagai orang India. Begitu ya. Dan yang poin 4, jadi poin 3.4, akhirnya orang Maluku pun memiliki keinginan dan kemampuan untuk menjalankan kepemerintahan sendiri. Ya kita ini, sekarang, pemerintahan transisi. Akhirnya orang Maluku pun memiliki keinginan dan kemampuan untuk menjalankan kepemerintahan sendiri. Ini penelitian PBB, ini bukan beta bikin, bukan Alexander Manuputi bikin, bukan. Ini PBB, penelitian PBB bahwa orang Maluku itu punya keinginan untuk mengembalikan dia punya posisi negaranya dan dia punya keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Jadi keliru kalau kita bilang ini tidak sesuai dengan hukum lah. Ada sebagian orang bilang apa yang ketong bikin tidak sesuai dengan hukum. No, tidak ada. Ini sesuai dengan hukum yang ketong bikin semua. Tidak ada ikut ketong mau, no. Kita hanya menghimbau apa yang kita bikin ini supaya PBB turun tangan itu. Oke, poin S. Secara formal aksi pemerintah daerah Maluku Selatan benar. Ada 3 aspek signifikan kebenaran aksi pemerintahan Maluku Selatan yang kita sudah terangkan pada poin-poin yang sebelumnya. Dan ini sesuai dengan perlakuan umum hukum internasional, yaitu ada penentuan nasib sendiri, ada hukumnya untuk menentukan nasib sendiri. Di seluruh perjanjian ini ada. Secara internal atau regional yang dirumuskan oleh Presiden Wilson dengan moto, orang-orang tidak dapat dibarterkan dari kedaulatan ke kedaulatan. Seperti permainan rumah gadai, ya, atau permainan harta benda, tidak bisa. Yang kedua, ada plebisit di Maluku, plebisit afirmatis. Ya, untuk merdeka di Tulehu dan Batu Gajah, itu plebisit afirmatis, saudara-saudara. Yang ketiga, adanya keputusan rekomendasi Dewan yang diangkat berdasarkan pemilihan yang bebas dan demokratis. Ada keputusan Dewan Maluku Selatan. Dewan itu diangkat secara bebas dan demokratis, dan itu representatif, itu sudah jelas. Poin T, ada apakah RMS dipertimbangkan sebagai suatu negara? Yes, ada 3 syarat. RMS dipertimbangkan sebagai suatu negara. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu negara baru dapat diterima kehadirannya. Yang pertama, harus ada wilayah dengan ditandai batas-batas jelas terpenuhi, yaitu dari Pulau Seram ke bawah. Ada, jelas ada. Ada wilayah kita. 2, ada satu bangsa yang ingin membentuk satu masyarakat yang sah. Jelas terpenuhi, yaitu bangsa Alifuru, Maluku Selatan. Yang ketiga, dan harus ada satu pemerintah yang mengatur administrasi. Jelas terpenuhi, yaitu Dewan Maluku Selatan. Yang bertindak sebagai pemerintah Maluku Selatan yang sah. Diangkat oleh seluruh rakyat Maluku Selatan secara bebas dan demokratis. Pada saat itu kita terpenuhi. Pada saat proklamasi kita punya wilayah, kita punya rakyat, kita punya pemerintah. 3 sah. 3 hal ini terpenuhi, saudara-saudara. Dan oleh dan sebab itu, maka semua kualifikasi ini jelas-jelas dipenuhi saat RMS diproklamirkan. Oleh dan sebab itu, maka H.J. Ruthoff, ya, sudah catat kembali ini H.J. Ruthoff. Ruthoff ini dia salah seorang peneliti keabsahan Republik Maluku Selatan. Dia katakan bahwa RMS memiliki status judicial atau status hukum yang sangat besar, melebihi negara-negara lain yang kedaulatannya telah diakui dan telah diterima sebagai anggota PBB. Artinya banyak negara yang saudara-saudara, kita lanjutkan dengan episode yang ke-26.